Negosiasi alot pemasaran iPhone 16 bisa jadi akhirnya menemui titik terang setelah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rabu 4 Desember 2024 menyebut jika Apple bersedia membangun pabrik di Indonesia dengan investasi senilai 1 miliar dolar AS atau setara 15,9 triliun rupiah. Apakah rencana ini akan benar-benar terrealisasi? Dan apakah momen negosiasi ini bisa menjadi pertaruhan besar di antara perusahaan Apple Inc. dengan pemerintahan Prabowo? Beberapa bulan terakhir, kepentingan pemerintah Indonesia dan Apple Inc. berhadapan-hadapan. Sebagai korporasi global, Apple Inc. ingin memasarkan produk terbarunya iPhone 16 sebaik-banyaknya dan seluas-luasnya termasuk ke Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia berkeras melarang pemasaran ponsel pintar itu di tanah air. Alasannya, Apple Inc. belum memenuhi kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sebagai kompromi, Apple Inc. mulanya menawarkan rencana investasi 100 juta dolar Amerika Serikat di Indonesia. Namun, tawaran ini dianggap terlalu kecil sebagai barter. Kewajiban TKDN yang tak terpenuhi. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia baru-baru ini meminta Apple Inc. agar berinvestasi TKDN sekitar 1 miliar dolar AS atau setara dengan 15,9 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani bahkan dikabarkan telah mengingatkan Apple Inc. agar segera merespons permintaan investasi dari pemerintah Indonesia itu. Dia memberikan tenggat 1 minggu bagi Apple untuk memberikan tanggapan. Rosan memberikan pernyataan pada 3 Desember 2024. Artinya tenggat waktu itu akan jatuh pada 10 Desember 2024. Atas persyaratan ini, ekonom Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Indonesia, Teuku Rifki malah mengkhawatirkan apabila Apple Inc. mau menuruti permintaan itu. Jika ini terjadi sementara rantai pasok di Indonesia belum terbangun, maka akan sia-sia saja. Ia pun mengkritisi soal kebijakan TKDN. Menurut dia, TKDN bukanlah kebijakan yang tepat untuk mendorong pengembangan industri domestik. Ada sebuah aspek kebijakan TKDN pemerintah Indonesia yang cenderung distorsif dan dipaksakan dengan pembatasan barang impor. Memaksakan pembatasan impor cenderung merugikan konsumen dan produk domestik yang membutuhkan bahan baku impor. Sesuai hasil studi Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, kebijakan TKDN Indonesia sejak 2004 belum terbukti mengurangi impor. Data justru menunjukkan bahwa pasar gelap marak. Sejumlah negara di dunia termasuk China dan kawasan ASEAN mulai meninggalkan kebijakan TKDN. Sebagai gantinya, mereka berlomba-lomba mengembangkan kebijakan supaya negaranya bisa masuk dalam rantai pasok global. Publik menanti kelanjutan negosiasi pemasaran iPhone 16, realisasi pabrik Apple di Indonesia, dan kebijakan TKDN. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah syarat TKDN yang diajukan pemerintah patut didukung atau sebaliknya?